Salam semuanya, kita kembali lagi di dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang efek jika seseorang selingkuh, yang suka selingkuh. Kita langsung saja buka ya di Roma 1 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kalau kita lihat baik-baik ya, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Nah, orang yang ini dikatakan suka selingkuh itu dalam arti dia itu sebenarnya bisa bertobat tapi dia tidak mau. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang dia jatuh dalam dosa itu ada dua. Ada satu orang yang dia jatuh dalam dosa tapi dia merasa bahwa dia harus berubah. Itu orang yang baik, itu orang yang bagus. Sekalipun mungkin dia kadang-kadang dia jatuh kembali, tapi dia merasa gak nyaman, akhirnya dia naik lagi, dia bertobat lagi, dia sungguh-sungguh lagi. Itu Tuhan tahu dan Tuhan akan membantu orang ini sampai tuntas. Nah, tapi yang saya pengen bicarakan di sini adalah orang yang dia sudah nyaman dengan dosanya itu. Sekalipun sebenarnya ya, kalau kita orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita gak bisa nyaman sama dosa. Karena yang Tuhan tebus di kayu salib bukan hanya sekedar dosa itu, tapi dia menebus kenyamanan kita dengan dosa. Makanya orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan dia menerima Roh Kudusnya, ketika dia berbuat dosa, dia pasti akan merasa bersalah sekali. Sekalipun mungkin dia terlihat happy secara fisik, terlihat happy di depan banyak orang, tapi sebenarnya dia kosong. Dia merasa dia butuh Tuhan, tapi dia itu keraskan hati. Nah, inilah orang-orang yang saya sebut itu dengan nyaman. Dia nyaman dengan dosa itu. Padahal Roh Kudus itu bukanlah roh yang bisa dikatakan gampang menyerah. Roh Kudus adalah roh yang paling setia di alam semesta ini. Dialah yang paling setia. Jikalau kita tidak setia, dia tetap setia. Jikalau kita datang kepada dia dan minta ampun kepadanya, maka dia yang setia akan mengampuni segala kesalahan kita. Tapi pertanyaannya, ketika kita berbuat dosa, apalagi dosa perselingkuhan, maka tahukah kalian, baik itu kalian yang memang tidak selingkuh, baik itu kalian yang hari ini sedang melakukannya, tahukah bahwa Roh Kudus itu sebenarnya mengetuk hatimu? Apalagi mungkin bagi kamu yang sedang diselingkuhi tapi kamu tidak tahu, tahukah bahwa Tuhan sedang mengetuk hatimu? Mengetuknya dalam hal yang berbeda. Yang diselingkuhi Tuhan ketuk supaya, hei, kamu sadar, kamu telah diselingkuhi. Tapi bagi orang yang sehari ini sedang selingkuh, dia melanggar firman Tuhan, hei, bertobat. Dan Roh Kudus memakai banyak cara bagaimana supaya kamu bisa bertobat. Roh Kudus itu adalah roh yang dimana ketika kamu usir dia, dia tetap mau stay. Ibaratnya seperti ada suatu sosok, ketika kita mengusir dia, dia tetap mau stay. Kenapa? Karena aku adalah Allah yang setia. Aku pengen kamu hidup. Aku ingin supaya kamu hidup di dalamku. Kamu tidak bisa apa-apa tanpa aku. Karena akulah pokok anggur itu. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kita bisa lihat orang-orang seperti ini. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Nah, ini dia. Dari dia tidak mengakui Allah di sini bukan berarti dia bukan orang yang sekedar tidak menerima Yesus. Orang Kristen bisa gak sih selingkuh? Bisa. Bisa gak dia tetap ke gereja? Bisa. Malah mungkin dia membawa selingkuhannya di gereja. Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Tapi ketika dia di saat itu, di dalam gereja, dia ditegur oleh Roh Kudus. Hari itu dia bisa bertobat gak? Bisa kalau dia mau. Karena Roh Kudus itu sweet, Roh Kudus itu manis, Roh Kudus itu selalu saja membuat kita selalu ingin dekat kepada Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus itu sweet, guys. Tapi kalau kalian selalu saja mendorong Roh Kudus, kalian menutupi suaranya, karena saya yakin setiap kita, sekalipun kamu tidak mendengarkan suaranya langsung, tapi tahukah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala dimensi yang ada. Dia bisa bicara kepada semua manusia, umat manusia dengan cara apapun. Yang pasti ketika kamu melakukan kesalahan, dia pasti menegurmu. Dengan cara apapun. Entahkah tiba-tiba kamu mengingat ayat, entahkah tiba-tiba kamu mendapat dari Instagram atau di TikTok atau dimanapun.
Tuhan pasti akan menegur kamu. Tapi pertanyaannya, ketika kamu ditegur, apakah kamu mau ditegur oleh dia? Nah, orang yang suka selingkuh, ketika dia tidak mau ditegur, ini dia, ayatnya ke-29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saya kasih ringkasan aja, orang yang suka selingkuh, yang pertama adalah, orang itu tidak akan pernah puas dengan satu pasangan. Karena apa? Karena yang dipikiran dia hanyalah seks. Ini saya rangkum aja dari apa yang dikatakan ayat ini. Dia nggak akan pernah puas, karena itu makanya dia penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Dia penuh dengan kejahatan, keserakahan. Dia mau semua wanita, dia mau semua laki-laki. Selalu gonta-ganti cewek, selalu gonta-ganti cowok. Atau enggak, dia selingkuh. Dia buka satelit di mana-mana. Orang seperti ini tidak akan pernah puas oleh satu wanita. Bahkan dia mau dikasih cewek secantik apapun, seganteng apapun itu cowok, dia nggak akan pernah puas. Orang yang suka selingkuh akan seperti itu. Dia bukan hanya menyakiti orang tersebut, tapi dia menyakiti orang-orang di sekitarnya saja. Itulah kenapa ada banyak kekecewaan, gonta-ganti. Bahkan anaknya pun bisa rusak nanti ketika dia menikah. Kalaupun dia menikah, dia pasti bisa selingkuh lagi. Karena apa? Dari awalnya, dari mudanya aja dia suka kayak gitu, apalagi dia sudah menikah, dia nggak bisa satu. Taruhlah dia mendapatkan wanita yang cantik banget, atau cowok yang ganteng banget, yang suspek atau apapun itulah. Ketika dia sudah sama dia selama sebulan, dia pasti cerai. Pasti dia mau cari yang lain. Karena hati nggak pernah puas. Nah, orang yang suka efeknya selingkuh lagi, yang kedua adalah pikirannya itu tidak lancar. Maksudnya pikirannya tidak lancar itu di mana dia itu ketika dia diobrolin sesuatu, dia tidak akan dia nggak punya gairah gitu loh. Dia hanya berpikir tentang bagaimana cara gue menyenangkan diri gue sendiri, itu aja. Kehidupan dia hanya seputar itu aja. Makanya orang-orang yang suka selingkuh, dia habis di percintaan saja. Dia habis di situ, uang habis di situ, waktu habis di situ, tenaganya dia antar jemput, pakai motor, pakai mobil, habisin duit orang tuanya, habisin duit dia yang harusnya dia bisa bantu orang lain, atau dia bisa bantu orang tuanya, apapun itu habis. Pikirannya gak lancar, gak gede gitu loh, gak mikir panjang orangnya, intinya lah gitu. Yang ketiga, ketika dia suka selingkuh, yang terakhir adalah dia tidak akan pernah bisa taat kepada Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya, ya pasti setiap kita, termasuk saya, pasti kita pernah berbuat dosa lah. Sekalipun kita sudah dibaptis, sekalipun kita mungkin udah pelayanan atau apa, pasti ada lah, gak mungkin enggak. Tapi orang yang seperti ini, dia akan susah taat dengan Yesus. Dia hanya berputar di pengampunan dosa Tuhan saja. Jadi orang seperti ini, dia tidak akan bisa naik. Dia tidak akan bisa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia selalu kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan di awal-awal. Jadi ketika dia masuk ke dalam kerajaan sorga, dia, kalaupun dia bertobat ya, saat itu dia memang dikasih kesempatan oleh Tuhan, dia bisa bertobat. Dia masuk ke sorga itu karena pengampunan Tuhan saja. Sekalipun kita semua karena pengampunan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi ketika kita sungguh-sungguh melakukan terbaik dalam hidup ini, kita masuk ke sorga, kita bukan hanya karena diampuni oleh Tuhan, tapi karena kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Dia, yaitu melalui ketaatan. Bisa kebayang nggak? Malaikat di sorga itu kan pikirannya kan sama seperti kita, yang artinya dia bukan seperti robot, dia punya hati juga sama seperti kita. Ya, hanya bedanya dia tidak seperti kita growing gitu loh, dari anak kecil atau apa dan sebagainya. Dia sudah ada sebelum manusia ini ada. Nah, bisa kebayang nggak ketika kamu masuk ke dalam kerajaan sorga lewat dari pengampunan saja, apalagi karena kita lihat deh, kita lihat malaikat itu sudah lihat kamu tuh kayak misalnya, aduh udah bandel banget, dan dia kamu masuk sorga, mungkin malaikat itu mungkin dia nggak hanya hore, tapi kayak kenapa dia masuk? Ya kan? Karena ada di Alkitab tertulis bahwa malaikat bisa minta kepada Tuhan untuk menghukum kita gitu loh. Menghukum kita, tapi menghukum kita bukan supaya kita itu belajar gitu loh. Ibaratnya seperti malaikat ngomong kepada Tuhan, Tuhan sekalilah kasih dia hajar dia sekali-sekali.
Tapi kan Tuhan kita baik ya, Tuhan gak akan langsung ngomong iya loh. Itu pun malaikat mintanya bukan, Tuhan masa anakmu gini-gini. Habis dia itu malaikat. Malaikat pun juga minta Tuhan dengan pelan-pelan, Tuhan kasihan Tuhan lu, hati Tuhan sakit. Hukum dia sebentar aja, aku tahu engkau adalah Allah yang baik. Tapi tolonglah, malaikat aja bisa minta. Kebayang gak kamu masuk ke sorga? Bukan lewat dari ketaatan. Kalau dari ketaatan, semua bertepuk tangan. Tapi kalau kamu yang gak taat, ya masuk, tetap masuk surga. Tapi berkat semua hilang. Jangan sampai seperti itu ya. Mari semua kita berdoa. Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Segala orang-orang yang suka selingkuh dalam nama Yesus, patahkan kuasa roh-roh jahat itu ya Bapa. Apalagi bagi mereka yang memang sungguh-sungguh mau bertobat, tapi mereka sepertinya susah untuk keluar dalam nama Yesus. Berikan kuasa-Mu, darah Yesus menyucikan kamu sekarang juga. Sekalipun ini memang bukan live, tapi Tuhan bisa menyucikan lewat dari dimensi apapun. Sekarang juga kau pulih, sekarang juga dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang tertentu yang akan membantu kamu supaya kamu bisa pulih dari perselingkuhan ini. Akan ada orang-orang tertentu, saya percaya dalam nama Yesus. Saya nggak tahu, tapi saya merasakan orang-orang yang akan menonton ini, ada beberapa orang nanti akan dia bertobat, dan dia bukan hanya bertobat tapi dia sungguh-sungguh akan melayani Tuhan. Kamu akan dipakai salah satu menjadi revivalist yang luar biasa, dan kita akan bertemu nanti suatu saat nanti. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi suatu saat kita akan bertemu nanti di suatu panggung yang besar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Thank you semuanya, and God bless you. Bisa di sini cowoknya ada, di sana cowoknya ada, di sana cowoknya ada, buka satelit di mana-mana. Satu cewek di sini, satu cewek di sana.